Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga hari-hari dan segala aktivitas kawan-kawan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan salah satu amalan penting bagi setiap umat muslim. Karena di samping amalan yang merupakan pondasi bagi keimanan seorang muslim, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar atau bahkan telah mengetahui syarat sah dan tata cara salat. Akan tetapi, kali ini saya akan mengulas tentang 5 kesalahan fatal yang kita lakukan tanpa sadar saat salat. Yang pertama yaitu memandang ke atas selama sholat atau melihat ke kiri dan ke kanan tanpa alasan tertentu. Mungkin kita pernah sesekali takjub dengan ornamen-ornamen penghias masjid sehingga kita tanpa sengaja melirik-lirik dalam sholat. Dalam hal ini Rasulullah melarang umatnya berbuat demikian seperti dalam hadis berikut. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kaum-kaum yang mengarahkan pandangan mereka ke langit dalam sholat itu bertaubat, atau pandangan mereka terebut dan tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Tidak tumakninah dalam sholat. Makna tumakninah adalah seseorang yang melakukan sholat itu dengan tenang, berawal dari takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan kemudian tasyahud akhir. Tidak boleh terburu-buru di antara dua gerakan dalam sholat, sampai dia selesai. Tumakninah dalam posisi tertentu sesuai waktunya. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat. Kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Lalu datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus Anda dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku. Beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir. Lalu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sehingga benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sengaja mendahului gerakan imam atau tidak mengikuti gerakan-gerakannya. Ini dapat membatalkan sholat, karena jika kita sebagai makmum atau yang diimami ketika sholat berjamaah, merupakan suatu kewajiban untuk mengikuti imam secara keseluruhan tanpa mendahuluinya atau melambat-lambatkan sesudahnya pada setiap rakaat sholat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti keseluruhannya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir. Dan jika dia ruku, maka rukuklah, dan jangan ruku sampai imam ruku. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mengantisipasi kesalahan ini, saya sarankan untuk hanya berpindah ke posisi sholat selanjutnya saat imam telah mengucapkan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal. Keempat,
tidak khusyuk dalam sholat, dan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalamnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang beranjak setelah mengerjakan sholatnya dan tidak ditetapkan pahala untuknya, kecuali hanya 1/10 untuk sholatnya, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengah darinya." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam bukunya Syarhul Mumti', sholat bisa batal karena gerakan. Yang pertama, jika dilakukan terlalu banyak. Yang kedua, gerakan yang tidak dibutuhkan. Dan yang ketiga, gerakan yang berturut-turut atau tidak terpisah. Ini artinya, jika gerakan tersebut tidak sering, dan gerakan itu memang dibutuhkan, atau jika tidak, dapat mengganggu kekhusyukan sholat. Dan gerakan itu dilakukan secara terpisah, atau dalam waktu yang berbeda dalam sholat, maka sholat tidak akan batal karenanya. Mereka tidak mendapat pahala sholatnya dengan sempurna disebabkan tidak tenang dalam hati atau melakukan gerakan-gerakan sehingga tidak khusyuk dalam sholat. 5. Meluruskan shaf. Entah karena ukuran sajadah yang terlalu besar, hingga kadang menjadi penghalang untuk bisa rapat dalam shaf. Padahal, walau perihal merapatkan dan meluruskan shaf adalah masalah yang sepele, namun Rasulullah SAW pernah sampai menunda takbiratul ihram lantaran shaf masih belum lurus. Terkait hal ini, ada sebuah hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Luruskan shaf-shaf kalian. Demi Allah, sungguh-sungguhlah kalian meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan benar-benar membuat hati kalian berselisih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, saya merekomendasikan agar merapatkan mata kaki atau bagian tepi masing-masing kaki bersentuhan dengan kaki orang lain, dan menyamaratakan ujung tumit dengan tepi sejadah. Tak terasa kurang lebih 7 menit telah berlalu. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.